kayak di Jonggol misalnya, mungkin kalau dulu sebelum ada Papa Mana kan apa namanya, Jonggol nggak terkenal ya. Tapi sekarang kalau lu mau kalau lu mau tahu pada teman-teman ya, daerah Jonggol ini bakalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Welcome back to my channel ya. Jadi keserimpet tuh ya. Oke, dengan saya Andika, kita kembali lagi kita membahas tentang properti ya. Oke, bagi kalian yang ingin investasi properti ya, gue punya beberapa tips nih ya. Salah satunya adalah pertama, kalian kalau ingin investasi properti adalah ngeliat apakah lokasi itu sunrise atau sunset ya. Sunrise itu apa sih sebenarnya, kita bahas dulu ya. Sunrise itu adalah, tahu ya, sunrise matahari terbit gitu. Nah, artinya apa? Jadi kan dari gelap ya, dari gelap sampai terbit terang gitu ya. Habis gelap terbit terang gitu ya, kayak Ibu kita Kartini gitu. Nah, sunrise itu ya, lokasi sunrise itu artinya apa? Yaitu dari gelap ya, dari yang itu tanah nggak laku ya, ibaratnya kalau kata orang itu lokasi dulu tempat jin buang anak gitu ya teman-teman ya. Ya itu dia. Misal apa namanya, lokasinya biasanya kayak berupa masih kebun gitu ya, atau masih persawahan misalnya, atau nah itu adalah salah satu lokasi sunrise ya. Lokasi sunrise itu seperti itu biasanya, atau masih kebun, masih ilalang atau apapun itu namanya lokasi masih sunrise. Biasanya di sini fasilitas umum belum ada gitu. Nah, cuman potensinya kalau lu investasi sini, lu dengan investasi dengan harga murah, tapi nanti beberapa waktu yang akan datang, apakah nanti dalam hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun itu akan menjadi kota besar gitu ya. Contoh kayak di Jonggol misalnya, mungkin kalau dulu sebelum ada Papa Mana kan apa namanya, Jonggol nggak terkenal ya. Tapi sekarang kalau lu mau kalau lu mau tahu pada teman-teman ya, daerah Jonggol ini bakalan rame gitu ya. Apalagi katanya sih kabarnya akan ada pemekaran Kabupaten Bogor, Bogor apa namanya, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor Barat. Insya Allah katanya di 2023 gitu ya. Nah, ini salah satu Jonggol itu adalah salah satu contoh dari lokasi sunrise gitu ya. Jadi kalau lu pengen tahu lokasi sunrise seperti apa gitu ya. Nah itu dia. Tapi di sini untungnya adalah lu akan bisa dapat harga murah. Jadi investasi itu bukan ketika lu beli harga mahal naik cuma sedikit. Itu bukan investasi namanya guys ya. Nah, kalau lu investasi, yaitu lu beli harga semurah mungkin, lu akan dapat cuan atau dapat margin atau dapat capital gain kalau di properti dengan harga yang tinggi gitu. Misalnya lu beli harga sekarang 150.000 per meter ya tanah ya. Nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu ya, lu akan jual itu bisa sampai mungkin jadi semeter 2 juta, 3 juta, 10 juta gitu ya. Kayak di Jakarta dulu kan masih kebon ya, masih rawa gitu Jakarta. Nah, tapi sekarang sudah harganya puluhan juta per meter tanahnya. Nah itu namanya dulu ya Jakarta Sunrise. Nah ada yang namanya daerah Sunset. Nah daerah Sunset ini daerah yang apa ya kalau dibilang udah terbenam ya, udah terbenam apa sih namanya. Jadi kalaupun naik itu nggak akan signifikan. Misalnya kalau lu beli tanah nih di daerah Jakarta mana, misalnya Jakarta Pusat ya. Nah itu harganya misalnya pasaran 50 juta per meter gitu. Nah kalau lu jual lagi 5 tahun yang akan datang mungkin akan naik cuma 55 juta atau 60 juta gitu, paling cuman beda selisih segitu. Beda kalau misalkan kalau lu beli Sunrise itu mungkin sekarang kita beli apa namanya 150.000 per meter atau 500.000 per meter. 5 tahun lagi yang akan datang marginnya akan lebih gede, lu bisa jual 5 juta per meter, 10 juta per meter gitu, 20 juta per meter gitu ya. Kayak di daerah gua di Ciputat dulu tanah murah ya. Sekarang
tanah di Ciputat udah minimal banget 10 juta per meter, kecuali kalau lu jual rugi gitu. Dan kalau properti itu pasti selalu naik, kecuali kalau emang dia nggak ngerti properti akhirnya jual rugi. Itu kurang kurang banget gitu ya untuk model-model kayak begitu. Nah itu dia ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kali yang harus kalian lihat itu daerah sunrise atau sunset gitu. Yang kedua, untuk menentukan apakah itu daerah sunrise atau sunset, salah satunya adalah arah pembangunan pemerintah itu ke arah mana gitu teman-teman. Contoh ya, kalau daerah Jabodetabek paling banyak arah pembangunan itu ke daerah timur ya, daerah kayak daerah Bekasi, Cikarang, apalagi katanya daerah ke kereta cepat ke arah Jakarta Bandung. Nah ini salah satunya adalah arah pembangunan pemerintah teman-teman. Jadi kalau misalkan lo mau investasi properti, salah satunya ngeliat itu. Atau bisa misalnya tol gitu ya, kayak misalnya daerah Tangerang itu akan ada pembangunan tol ya ke arah Rajek, terus ke arah mana lagi tuh. Nah itu harus banget lo tahu gitu. Nah kayak daerah Bogor ini ada pembangunan tol dari Bogor sampai dengan Pamulang gitu ya, Bogor Kemang Bogor sampai Pamulang, nanti nembus lagi ke Sawangan gitu ya, tol Sawangan. Nah itu salah satu daerah masih sunset, masih sunrise gitu ya. Dan lu kalau mau investasi di situ lo harus bisa lihat ya arah pembangunan pemerintah kemana nih gitu ya. Kayak tahun 2021 ini banyak banget arah pembangunan pemerintah gitu, terutama paling banyak itu daerah timur kayak daerah Bekasi dan sekitar, daerah Bekasi dan seterusnya gitu ya, sampai Karawang aja sekarang udah pembangunan pemerintahnya sudah mulai arah ke sana-sana gitu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau lu mau investasi properti lu lihat tadi ya daerahnya itu arah pembangunan pemerintah kemana sih gitu ya, jangan sampai pemerintah nggak pernah bangun di situ gitu ya, terus lu investasi di situ nungguin sampai tahun jebot juga nggak bakalan naik itu tanah gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, kenapa kok ngikutin arah pembangunan pemerintah, karena yang namanya pembangunan pemerintah pasti akan diikutin dengan perpindahan penduduk, benar nggak? Ya, misalkan pemerintah bangun tol di sini, otomatis akan banyak tuh orang bikin perumahan ya kan, otomatis akan ada banyak orang cari rumah daerah situ, akan banyak fasilitas-fasilitas umum seperti KRL gitu ya. Nah KRL juga salah satu pembangunan pemerintah, lo harus lihat gitu. Kayak misalkan kereta yang terupdate tuh ya, terakhir gue naik kereta itu ke arah Nambo ya, kalau nggak salah Nambo itu dari arah Cilengsi ke sana ya kalau salah. Nah itu termasuk ya teman-teman ya, lu bisa investasi di daerah situ, dan lu harus lihat tuh berita-berita kayak gitu investasi properti ya arah pembangunan pemerintah itu kemana. Nah itu dua tips yang bisa gue bagi di video ini ke teman-teman semua, ke kalian semua ya. Yang pertama kalian harus lihat arah pembangunan itu lokasi sunrise atau sunset. Nah cara ngelihatnya salah satunya adalah dengan melihat arah pembangunan pemerintah, arahnya kemana gitu ya. Oke, terima kasih guys. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian ya, dan juga subscribe video ini, channel ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk menambah wawasan di properti. Terima kasih, dengan gua Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.